dibawakan oleh calon guru penggerak dari sekolah kita, yaitu Ibu Sumanti sendiri. Dan dalam hal ini beliau akan membawakan pelaksanaan aksi nyata di dalam modul 14. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita akan memberikan waktu kepada Ibu Sumanti sendiri untuk mempresentasikan bahan yang akan dibawakan pada kesempatan saat ini. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Ibu. Ya, terima kasih. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Sebelumnya saya minta maaf atas waktu yang diberikan oleh Bapak Ibu kepada saya, di mana tujuannya di sini saya akan mau mempresentasikan sedikit yang saya ketahui dari selama saya mengikuti pelatihan CGP. Ini masih modul 1. Kebetulan ini untuk modul 1 adalah modul yang terakhir, yaitu tentang budaya positif. Menandakan kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa, karena pada hari ini saya bisa mempresentasikan ataupun sedikit berbagi kepada Bapak Ibu. Mudah-mudahan nantinya yang saya bagikan bisa bermanfaat untuk kita semua, terutama di sekolah kita SMA Negeri 1 Binjai. Yang pertama, saya mau menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif, terutama untuk lingkungan sekolah kita, yaitu SMA Negeri 1 Binjai. Baik, yang pertama adalah kita harus mengetahui konsep utama modul budaya positif tersebut. Adapun konsep utama dalam modul budaya positif, yaitu yang pertama adalah paradigma baru yang harus kita buat di dalam sekolah kita. Kemudian yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar tentang manusia. Kemudian yang keempat, posisi kontrol restitusi. Yang kelima, keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, untuk yang pertama dulu kita bahas satu persatu ya Bapak Ibu. Yang pertama yaitu mengenai paradigma baru yang harus kita buat di dalam sekolah kita. Di mana nanti di sini saya akan menyuruh Bapak Ibu untuk coba dulu lihat saya Bapak Ibu. Sebentar aja ya. Menyuruh Bapak Ibu untuk saling bertatapan dengan teman. Jadi coba cari dulu temannya berpasang-pasangan, boleh perempuan-perempuan atau bapak-bapak gitu ya. Nah, yang mau saya sampaikan, coba di antara Bapak Ibu berdua satu pasang, coba salah satu dari Bapak Ibu itu mengepal tangannya. Kepal, ini anggap aja yang ada di kepala kita ini adalah momen yang sangat penting bagi hidup kita, gitu ya, yang sangat rahasia. Dan yang kedua itu kawannya tadi, kawannya untuk berkolaborasi. Satu lagi mau membuka tangan yang kita kepal tadi, yang kita anggap itu adalah sebuah rahasia penting sama kita. Caranya ya terserah kawannya ya, terserah lawannya. Apakah dia mau membujuk atau bagaimana, yang penting caranya dialah yang tahu. Nah, tugas Bapak Ibu yang mengepal itu adalah apakah Bapak Ibu mengepal terus atau membuka. Jadi gitu ya Bapak Ibu ya. Ayo coba kita ulangi sebentar Bapak Ibu. Coba dikepal dulu tangannya, saling berhadapan dengan kawan sebangku, duduk aja Ibu. Iya, silakan Bapak Ibu untuk saling memberikan kesempatan untuk membujuk. Apakah tangan yang dikepal tadi bisa dibuka atau tidak? Jawabannya disimpan dalam hati ya Bapak Ibu. Ya boleh dirayu, dibujuk, pokoknya sampai dibuka atau tidak ya terserah Bapak Ibu. Oke? Oke ya. Nah selanjutnya coba tukaran.
Sekarang ya. Sekarang. Ya sebentar. Pokoknya jawabannya ada dalam hati. Oke, tukaran, coba tukaran. Yang tadinya mengepal, sekarang sebagai pembujuk. Berarti yang pembujuk tadi sekarang sebagai pengepal tangan. Iya. Oke, sudah dirasakan Bapak Ibu? Sudah ada kira-kira jawaban dalam hatinya? Sudah ya? Oke, kalau sudah, nah sekarang saya mau bertanya. Di mana ini momennya adalah posisi kontrol untuk membuka tangan kita ataupun tetap menutup, itu adalah siapa kira-kira Bapak Ibu? Iya, diri kita masing-masing. Berarti posisi kontrolnya kita sendiri kan gitu ya. Nah, mau siapapun yang menyuruh dengan bujukan apa, rayuan apa, yang pasti kita sendiri yang menentukan. Begitulah kita posisinya di sekolah ini Bapak Ibu. Sebagai guru, kita harus bisa menjadi pengontrol di dalam kelas di sekolah kita. Yang kedua yaitu mengenai kebutuhan dasar manusia. Saya bertanya dulu sama Bapak Ibu. Kalau menurut Bapak Ibu, kira-kira kebutuhan Bapak Ibu apa? Iya. Nyaman. Lagi apa Bapak Ibu? Hah? Aman, nyaman, damai, sejahtera gitu ya. Dihargai. Iya, baik Bapak Ibu. Di sini sebagai kebutuhan dasar manusia itu, yang pertama itu adalah kebutuhan hidup kita. Kebutuhan hidup kita di sekolah ini kita harus nyaman, sama kayak yang dibilang Bu Epi. Kalau kita nggak nyaman, kita nggak akan bekerja semaksimal mungkin. Ya, jadi kita harus nyaman dulu. Bagaimana caranya supaya kita nyaman? Kita kerjakan tugas kita. Jangan sampai kita disuruh-suruh baru mengerjakan tugas, kan gitu kan? Nah, jadi kerjakan aja tugas kita. Kalau bisa dengan hati, Bapak Ibu, dengan hati ikhlas, dengan cinta, gitu ya. Jadi kalau semuanya udah dengan cinta, pasti ikhlas itu, kan gitu ya. Oke, yang kedua yaitu kita butuh kasih sayang dan rasa diterima di sekolah ini. Kalau kita nggak butuh itu, kita nggak akan mau di sini. Sama kayak Bapak Ibu guru yang biasanya mau tidak bertanggung jawab dengan tugasnya, itu nggak butuh kasih sayang gitu yang seperti itu. Tapi kalau dia masih mau mengerjakan tugasnya, berarti dia masih butuh kasih sayang. Itu ya Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, penguasaan. Penguasaan ini kita bisa nggak menguasai materi kita? Kita kenal nggak dengan diri kita? Jangan kita merasa so benar, so hebat, tapi kita sendiri nggak tahu siapa kita, kan gitu ya. Jadi harus menguasai dulu. Kemudian ada kebebasan. Kita juga sebagai manusia pasti butuh kebebasan ya, tidak terikat. Jadi peraturan itu tidak boleh kaku sebenarnya. Kemudian yang keempat, kita butuh kesenangan. Kalau sudah semuanya kita kerjakan dengan ikhlas, pasti kita sendiri juga senang. Itu dia Bapak Ibu ya. Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjut lagi ya. Sekarang yang ketiga yaitu adalah konsep disiplin yang ada di sekolah kita. Yang selama ini kita lakukan Bapak Ibu, coba kita koreksi diri dulu. Apakah itu benar yang kita lakukan konsep disiplin yang sudah kita lakukan itu? Sekarang saya tanya lagi ya Bapak Ibu. Kira-kira menurut Bapak Ibu, disiplin itu apa? Iya, peraturan ya. Peraturan. Nah, sementara kalau menurut yang saya dapat dari pelatihan Bapak Ibu, disiplin itu bukan peraturan ya. Bukan peraturan. Nah, di sini kita lihat disiplin itu konsepnya, dia nanti ada yang disebut dengan disiplin gagal, ada yang disebut namanya dengan disiplin yang sukses. Kenapa saya bilang tadi disiplin itu tidak peraturan? Karena begini Bapak Ibu, konsep disiplin yang kita buat selama ini yang ternyata gagal, kita rasakan tidak ada respon dari anak-anak karena kebiasaan kita adalah menghukum. Peraturan itu kita jadikan sebagai hukuman.
Jadi anak-anak merasa nggak nyaman karena kita yang membuat hukumannya, gitu ya. Kenapa? Karena hukuman itu ternyata sangat menyakitkan, gitu loh Bapak Ibu. Bayangkanlah kalau kita misalnya dihukum sama atasan kita. Sebelum dihukum aja sampai pagi itu kayaknya udah terasa, aduh, ada apa kan gitu ya. Jadi sangat menyakitkan. Kemudian yang kedua, itu membuat kita tidak nyaman. Yang ketiga, kita menjadi ada perasaan takut. Kemudian kayak terasa dia memaksa. Kemudian kalau kepada murid, kalau seandainya kita pun murid, hukuman ini ternyata karena menyakitkan itu, kita berusaha untuk menyembunyikan gitu, nggak mau jujur. Kemudian yang terakhir, kita menjadi rendah diri karena itu sudah menjadi apa ya namanya ya, kayak sudah kontrak kali ya, namanya sudah dihukum berarti kayaknya udah banyak kali salahnya gitu. Kemudian yang kedua, penghargaan. Penghargaan itu juga sebenarnya yang kita lakukan selama ini salah Bapak Ibu, kita keliru. Kenapa keliru? Penghargaan itu tidak efektif ternyata. Contoh misalnya, nanti kalau kita pas bagi rapor, kita bagi hadiah. Bagi hadiah hanya untuk juara 1, 2, 3. Sementara yang lainnya juga merasa saya lebih bisa dari kawan saya, kenapa saya nggak dapat? Kan gitu kan? Nah itu tidak efektif, merusak namanya ya. Merusak hubungan antar kawan. Kemudian yang ketiga, bisa mematikan kreativitas. Saya begini aja dapat, ya sudah. Itu bagi yang dapat ya, bagi yang tidak dapat, saya sudah susah payah juga tidak dapat. Ternyata kawan saya yang tak begitu-begitu aja bisa dapat. Jadi dia menjadi down gitu. Kemudian menghukum dengan siswa perakinan yang juara tadi ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya satu dikasih, ya semuanya dikasih gitu. Jadi nggak ada diskriminasi. Yang terakhir merampas hak untuk menghargai dirinya. Ya karena kita tadi sudah mematikan kreativitasnya, dia sudah kan gitu ya. Udahlah kan gitu. Jadi dia selalu merasa hak saya sudah diambil sama seseorang. Ya sudahlah. Itu ternyata ya Bapak Ibu ya. Jadi itu yang dinamakan namanya dengan disiplin yang selama ini kita lakukan adalah gagal, keliru. Masuk ke bahasa disiplin yang identitas sukses. Identitas sukses itu maksudnya kita memberikan bukan hukuman atau penghargaan, tapi sebuah konsekuensi. Tahu punya konsekuensi Bapak Ibu? Nah, konsekuensi. Kalau dulu kita membuat pas pertama kali kita masuk semester ini ada kesepakatan gitu ya sama Pak Ludis ya. Nah sekarang konsekuensi. Konsekuensi itu berarti kita berbuat, kita tahu apa konsekuensinya, kan gitu ya. Nah contoh yang pertama adalah penguatannya. Kalau konsekuensinya hanya dalam jangka pendek, saya salah, ya saya maaf. Gitu. Hanya sampai di situ aja. Kemudian yang kedua, monitoring untuk berkelanjutan, secara berkelanjutan tidak konsekuensinya. Kemudian yang ketiga, sebagai stimulus dan respon. Misalnya kita menyuruh anak-anak karena dia melakukan kesalahan, responnya bagaimana? Coba ibu rasakan sampai selama ini. Ketika ibu menyuruh anak, ada nggak kepuasan respon yang diberikan anak-anak tersebut? Bagi Bapak Ibu, belum ya? Belum. Itu artinya kita masih keliru ya Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya. Dari konsekuensi itu berarti kita menghargai peraturan yang kita buat tadi. Itu artinya konsekuensi ya. Kemudian ada lagi kehilangan waktu untuk memperbaiki kesalahan. Contoh misalnya, kita selama ini kan Bapak Ibu menyuruh anak untuk berbuat sesuatu, ternyata tidak dikerjakan. Berarti kita tanya, loh kenapa kamu nggak mengerjakan? Kita seolah-olah kayak menjudge dia gitu ya. Kenapa kamu tidak? Kenapa begini? Kenapa begitu? Kan gitu ya. Kita nggak mau mengasih waktu. Coba kamu nanti ulangi ini, nggak pernah. Padahal kita guru ya, tugasnya adalah meremedial. Itu kan Bapak Ibu. Nah, kemudian restitusinya memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat.
Contohnya misalnya Bapak Ibu, kalau anak kita ada yang punya masalah, kita melakukan restitusi ini, jangan membuat dia menjadi terpojok. Gitu. Kita harus bisa membangkitkan motivasinya supaya dia bisa kembali bersama kawannya dengan percaya diri yang lebih kuat. Nah, ciri-cirinya bagaimana? Yang pertama, kita itu bukan menebus sebuah kesalahan ya, tapi kita mencoba untuk merangkul anak itu untuk mengetahui dia itu bersalah atau tidak. Jadi dia sendiri yang mengaku kesalahannya, gitu ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, untuk memperbaiki hubungan seperti yang sudah saya bilang tadi. Kemudian menuntut untuk memperbaiki diri si anak tersebut. Jadi tugas kita di situ untuk menuntut. Kemudian yang keempat, kita fokus pada karakter, fokus pada permasalahan yang sudah menemukan solusi. Jadi kita harus, kalau sudah tahu apa masalahnya, kita harus memotivasi anak tersebut. Oke, selanjutnya ya, kita masuk ke contoh penerapan posisi 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Kita koreksi dulu diri dulu ya Bapak Ibu ya. Kita itu nanti sebenarnya selama ini sebagai apa? Karena ada 5 posisi kontrol guru di sini. Yang pertama sebagai penghukum, artinya berarti kita di situ harus menjadi seseorang itu harus mengikuti peraturan yang sudah dibuat. Kemudian yang kedua, kita sebagai pembuat rasa bersalah. Sering nggak kita membuat seperti ini sama siswa kita? Nggak pernah ya? Belum pernah ya? Berarti Bu SD ini baik hati. Yang ketiga, kita posisinya sebagai teman. Berarti kita membuat kayak sebaya sama anak itu gitu ya. Kalau misalnya dia sebagai teman, ya sudahlah, nanti jangan diulangi lagi ya. Kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian yang keempat, kita biasanya paling sering itu sebagai pemantau. Kamu tidak mengerjakan tugas. Nah, sekarang apa konsekuensinya? Itu aja yang kita buat ya. Kita kebanyakan pertanyaan yang seperti itu. Kamu sudah begini, sekarang sudah tahu konsekuensinya apa? Ya udah, kamu kerjakan. Nah, itu biasanya tugas kita kan Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir adalah sebagai manajer. Manajer ini berarti contohnya misalnya, apakah kamu tahu tentang kesalahan kamu? Kita bertanya sama anaknya. Kalau dia tahu, kira-kira apa yang akan kamu lakukan nanti? Biasanya gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian bagaimana konsekuensi yang sudah kita buat kemarin? Cocok enggak? Sudah pas enggak? Kan gitu ya. Nah, itulah posisi kontrol itu Bapak Ibu. Jadi ingat, kita adalah sebagai penghukum, kalau bisa jangan lagi, sebagai teman, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Oke, kita masuk ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini yang membuat siapa Bapak? Iya, guru bersama murid ya. Nah, biasanya kita sebagai guru di situ tugasnya apa? Hah? Iya, berarti kita ngasih pandangannya gitu ya Bu ya. Tapi yang membuat keputusannya itu adalah siswa. Itulah keyakinan itu ya. Jadi bukan penghukum kita di situ. Karena yang membuat dia. Berarti dia kalau misalnya dihukum tidak merasa bersalah gitu ya. Tidak merasa rendah diri ya. Karena memang sudah disepakati kan gitu. Itu jadi nanti untuk semester 2 kita kembali buat keyakinan kelas ya Bapak Ibu ya. Kita pancing anak-anak itu untuk bisa menebus kesalahannya. Yang terakhir yaitu adalah segitiga restitusi. Ini tadi sudah saya singgung ya. Dimana di sini tugas kita adalah yang pertama untuk menstabilkan identitas. Kalaupun misalnya kita punya siswa yang bermasalah
sekolahnya ini misalnya ada tawuran, ya jangan kita ikut-ikutan marah, ikut-ikutan tawuran, jangan. Tapi kita sadarkan dulu identitasnya. Kita buat bagaimana supaya damai, aman gitu dulu ya. Kemudian yang kedua kita validasi tindakan yang salah. Oh yang ini salah berarti kamu jangan buat, gak boleh seperti itu. Kasih tahu yang benarnya, itu ya Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, kita menanyakan keyakinannya. Jangan kita yang membuat, seperti cara membuat keyakinan tadi, supaya dia lebih nyaman gitu ya Bapak Ibu. Contohnya misalnya, ini saya buat namanya nama samaran bukan di sekolah kita ya Bapak Ibu. Misalnya Mario dan Adi merupakan murid kelas 8 di SMP Tunas. Pada jam istirahat, pas saat makan siang, semua anak bermain di luar kelas. Mereka diajak bicara oleh guru wali kelas mereka. Bapak Joko di ruang kelas karena saat berada di kantin telah membuat kesalahan tanpa sengaja melempar sebuah makanan yang kebetulan makanan tersebut kena kepada kawan kita guru. Nah jadi berarti kita panggil anak itu kan, kita ajak berbincang-bincang. Apa yang kamu lakukan tadi? Apakah itu menurut kamu benar? Kalau tidak, bagaimana caranya supaya kamu tidak seperti itu lagi? Nah, jadi itu kita berarti membuat keyakinan tadi kepada mereka ya. Jadi jangan kita langsung menjudge, oh kamu nggak boleh seperti itu. Ya udah besok panggil orang kamu. Nggak bisa seperti itu lagi Bapak Ibu ya. Nah, inilah dia tentang budaya positif yang mau saya sebarkan kepada Bapak Ibu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih. Kami serahkan kembali kepada Bapak. Baik, demikian tadi paparan dari Ibu Sumanti Semirin seputar modul 41 mengenai budaya positif yang sangat bagus tadi disampaikan. Berikutnya kita lanjut kepada sesi diskusi tanya jawab. Di sesi ini kami akan memberikan kesempatan kepada rekan-rekan Bapak Ibu guru sekalian, kalau sekiranya ada yang ingin dipertanyakan, yang didiskusikan, kami beri kesempatan. Silakan Pak Ludes, kami beri kesempatan. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Tanto. Bu Marti, tadi Ibu hanya menjelaskan tentang budaya positif yang berkaitan dengan keyakinan kelas. Kalau boleh Ibu bisa disampaikan lagi, ya mungkin mengulang-ulang gitu ya. Seperti apa contoh mungkin kalau ada keyakinan kelas ini, bagaimana penerapannya di kelas. Terima kasih Bu Sumanti ya. Baik, demikian tadi pertanyaan dari Pak Sariful Nobis. Terima kasih Pak. Kita tampung dulu atau langsung jawab Bu? Kalau sekiranya ada pertanyaan yang lain dari Bapak yang guru yang lain, kita persilakan. Ya, terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Ibu pembicara, Ibu Sumanti. Tadi Ibu sudah menyinggung masalah keyakinan kelas, ya, bahwa sesungguhnya keyakinan kelas itu sangat diperlukan di kelas, terutama bagi guru dan peserta didik agar terciptanya suatu tanggung jawab bersama terhadap kehadiran masing-masing. Mungkin itu ya. Untuk semester yang lalu saya sudah melaksanakan itu di kelas saya, di kelas 12 bahasa, yang semua kita tahu kelas bahasa itu seperti apa. Dan alhamdulillah untuk bentuk hukuman Bu Sumanti yang mereka
mereka buat sendiri, misalnya terlambat 15 menit atau terlambat 10 menit atau terlambat berapa menit pun, apa yang harus kita lakukan? Pertanyaan pemantiknya seperti itu. Lalu mereka lebih memilih kalau perempuannya stop jam, kalau laki-lakinya push up masing-masing 10 kali. Dan itu saya kabulkan, maka terjadilah itu. Akan tetapi Bu Sumanti, yang saya herankan, setelah itu kita laksanakan begitu, tetapi sepertinya mereka tidak hukuman itu atau keyakinan kelas yang sudah kita buat itu tidak membuat mereka jerah. Mungkin tergantung karakternya barangkali gitu Ibu. Lalu pertanyaan saya gitu ya, kira-kira perlukah gitu ya saya meninjau kembali keyakinan yang sudah kita buat itu, sementara saya sudah bilang sepertinya dengan stop jam dan push up 10 kali kalian yang terlambatnya tetap tidak menurun, tapi tetap begitu, malah kalian masih tertawa hai sambil melakukan hukuman itu. Mungkin kita akan mengulang kembali nanti di semester berikutnya untuk itu gitu ya. Selain dari itu, saya juga tanyakan kalau misalnya tugas kamu tidak selesai, ya tidak selesai, ada misalnya satu kali saya beri tugas sampai 4 kali. Jika 4 kali kamu tidak mengerjakan sama sekali, kamu siap untuk mendapatkan nilai berapa? Saya bilang gitu. Terus katanya kakeknya berapa Bu? 85. Ya udah 85, oh enak kali. 85 itu berarti tidak seperti itu nah. Jadi berapa gitu kan? Kalau 10 kakeknya 70 bagaimana? Ya udah mau kami 70. Tapi tetap juga banyak yang tidak mengerjakan tugas. Apa yang harus saya lakukan? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Evi buat pertanyaannya. Ada lagi mau Ibu kira-kira? Jadi tidak ada Ibu. Kalau gitu, persilakan langsung ada nanti memberikan tanggapan. Ya, terima kasih Pak Artanto. Saya menanggapi pertanyaan Bu Evi dulu ya Pak Lubis ya, karena panjang kali. Takutnya nanti lupa. Baik, begini ya Bu Evi ya. Keyakinan kelas itu yang kita buat itu harus sesuai dengan segitiga restitusi. Ya, jadi kita membuat keyakinan kelas itu lebih membuat bagaimana siswa itu lebih bertanggung jawab dengan kesalahan yang mereka rasa itu biasa-biasa saja. Ternyata itu salah, dia merugikan buat orang lain gitu ya. Kemudian karena kita membuat solusinya secara bersamaan dengan siswa, kita usahakan ya Bu ya, kita sebagai guru di situ, sebagai pengontrol, kalau bisa hukumannya jangan yang berat-berat gitu. Usahakan tidak yang berhubungan dengan fisik gitu ya, tapi cukup dengan kata-kata. Tapi kata-kata yang kita buat itu langsung masuk ke hati mereka gitu, bisa diterima. Dia nggak merasa bersalah, nggak merasa sakit hati, nggak ada rasa dendam gitu, dia tetap nyaman di kelas itu. Nah sejauh ini kan Ibu bilang tadi banyak ya, udah yang melanggar kesalahan, udah tahu salahnya, ditanya kesepakatan yang sudah dibuat, ternyata masih juga melanggar kesepakatan itu. Nah itu kan namanya kita guru SMA 1, guru yang baik-baik, hati suci, sangat mulia tugas kita ya Ibu ya. Iya, ya begitulah siswa itu kebanyakan Ibu. Jadi kita tetap sebagai pengontrol. Apapun yang dibuat mereka, ya kita pengontrolnya. Kita yang menentukan mereka itu arahnya kemana gitu. Jangan kita mau ikut arus sama mereka. Yang pasti kita tetap sama dengan keyakinan yang sudah kita buat tadi gitu. Jadi kalau mereka salah ya tetap kita hukum sesuai dengan konsekuensi yang sudah disepakati. Tapi usahakan ya Ibu, jangan sampai mengarah ke arah fisik. Kalau bisa kita cukup dengan kata-kata, gitu ya Ibu. Iya. Saya lanjut ke pertanyaan Pak Lubis. Bagaimana kira-kira penerapannya cara membuat keyakinan
kelas di dalam kelas itu, gitu ya Pak ya. Nah, biasanya dari awal kita komunikasi dulu dengan siswanya ya Pak ya. Komunikasi baru kita arahkan bagaimana nanti proses berjalannya pembelajaran ini selama 1 semester. Nah, kita arahkan, kamu tidak boleh seperti ini, ada peraturan yang ada dari sekolah, gitu ya Pak ya. Nah, jadi kita mengarahkan ke mereka, kalau misalnya kamu nanti berbuat yang seperti ini, yang sudah melanggar peraturan yang ada di sekolah, kira-kira apa kamu buat keyakinannya supaya kamu tahu tentang kesalahanmu itu, gitu ya Pak ya. Jadi bukan kita yang menentukan, biarlah siswanya yang menentukan, tapi kita pantau jangan sampai kesepakatan yang sudah dibuat itu menjadi tidak baik ke depannya, gitu Pak. Karena keyakinan kelas itu kan hanya untuk jangka pendek. Itu kira-kira Pak. Oke, makasih Bu. Iya. Ada lagi kira-kira Bapak Ibu? Cukup ya. Oke, baik, kalau tidak ada sekian presentasi dari saya. Jika ada kata yang salah ataupun Bapak Ibu merasa kurang enak dengan budaya positif ini, ya saya mohon Bapak Ibu terimalah budaya positif ini. Ini sangat bagus untuk kita. Kalau memang awalnya saya pun dulu seperti itu Bapak Ibu, ya kok bisa seperti ini ya? Masa kita nggak bisa ngomong siswa? Tapi setelah sampai beberapa kali kami mengadakan pertemuan, oh ternyata tujuannya ini rupanya, gitu ya. Jadi sebenarnya budaya positif ini Bapak Ibu untuk membuat kita nyaman, membuat siswa kita juga nyaman. Jadi kalau misalnya ini berturut-turut terus sampai sepanjang waktu kita lakukan kepada siswa kita, mungkin semua siswa kita akan baik sampai selama-lamanya. Gitu Bapak. Bisakah diterima Bapak Ibu? Bisa. Nah, itu aja dari saya. Mudah-mudahan menjadi berkat buat Bapak Ibu. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Jika ada kata yang salah, sekali lagi saya mohon maaf. Terima kasih. Selamat sore Bapak Ibu. Saya sudah menyaksikan paparan dari Ibu Sumanti sendiri. Menarik ya, paparan Bu Sumanti tentang budaya positif yang disampaikan kepada kami, guru-guru di SMA 1 Binjai. Saya kira apa yang disampaikan oleh Bu Sumanti tadi telah memberikan pencerahan kepada kami, karena selama ini kami masih melihat bahwa apa yang kami terapkan di kelas, di sekolah, masih seperti masih belum seperti yang diharapkan. Ya, masih berpikir dengan pola lama, ya, yang mengharuskan guru itu harus menjadi seorang leader, seorang yang pemimpin, ya, tanpa melihat bagaimana keberadaan murid. Karena itu tentang budaya positif yang disampaikan oleh Bu Sumanti tadi adalah sebuah paparan yang sangat menarik, ya, bahwa kita sebagai guru harus menempatkan murid itu sebagai orang yang dipentingkan, orang yang menjadi sumber subjek belajar. Karena itu semoga kami nanti dapat menerapkan itu mulai semester depan ini, semester kedua, ya, untuk diterapkan masing-masing di kelas yang kami ampu. Ya, saya kira itu paparan yang dapat saya sampaikan. Bu Sumanti, mantap, terima kasih dan semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini saya ingin menanggapi apa yang telah dipaparkan oleh Ibu Sumanti terkait budaya positif kepada kawan-kawan guru. Artinya ada hal yang harus kita maksimalkan terkait penyesuaian tugas kita sebagai guru kepada peserta didik kita, karena hasil nyata itu yang paling penting dalam pembelajaran pada anak-anak. Sebagai contoh, tadi sudah kita lihat pemaparan Ibu Sumanti yang luar biasa baik. Saya ucapkan mantap Bu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa kita laksanakan secara bersama-sama bersama kawan-kawan guru,
karena moto kita adalah bersama kita bisa. Insya Allah dengan dukungan kawan-kawan guru bisa kita mengimbaskan budaya-budaya positif yang telah disampaikan. Mudah-mudahan Bu Sumanti semangat. Terima kasih.